Kabar gembira, 45 pemain didaftarkan, strategi gila Hertman bikin Vietnam atau Thailand panik, timnas Indonesia siap sapu bersih Piala AFF. Awalnya dikira cuma bawa tim lapis 2, tapi tiba-tiba 45 pemain didaftarkan. Dan yang bikin geger, pemain grade A diam-diam ikut masuk. Asia Tenggara langsung gemetar. Keputusan mengejutkan datang dari John Hertman yang secara tiba-tiba mendaftarkan total 45 pemain untuk ajang Piala AFF. Langkah ini langsung mengguncang peta persaingan Asia Tenggara, bahkan memicu reaksi keras dari rival seperti timnas Vietnam dan timnas Thailand yang mulai mempertanyakan keseriusan dan kekuatan baru timnas Indonesia. Sebelumnya, publik sempat meragukan keseriusan Indonesia setelah hanya memanggil pemain lapis kedua dalam pemusatan latihan awal. Banyak yang mengira skuad Garuda hanya akan tampil sebagai pelengkap. Namun di balik itu semua, Hertman ternyata menyimpan strategi besar yang sama sekali tidak terbaca, bahkan oleh negara-negara lawan. Kejutan sesungguhnya muncul saat daftar resmi diumumkan. Nama-nama pemain grade A yang sebelumnya tidak terlihat, tiba-tiba masuk dalam daftar. Langkah ini membuat banyak pihak terdiam, karena Indonesia kini berpotensi menurunkan kekuatan penuh di momen yang paling menentukan. Di bawah koordinasi PSSI, strategi ini memang sengaja dirancang untuk menciptakan kedalaman skuad yang merata. Hertman ingin memastikan setiap pemain memiliki kualitas yang setara, chemistry yang kuat, dan kesiapan mental menghadapi tekanan turnamen besar. Situasi semakin menguntungkan karena Piala AFF kali ini berlangsung di jeda internasional, membuka peluang bagi pemain-pemain terbaik yang merumput di Eropa untuk bergabung. Jika seluruh kekuatan ini benar-benar diturunkan, maka timnas Indonesia berpotensi menjadi ancaman terbesar di Asia Tenggara, bahkan mimpi buruk bagi para rivalnya. Tak berhenti di situ, laga uji coba melawan timnas Oman dan Mozambik pada FIFA Matchday bulan Juni akan menjadi panggung pembuktian. Di sanalah Hertman akan menyeleksi siapa saja yang benar-benar layak masuk skuad final. Nama-nama seperti Elkan Bagot, Emil Audero, hingga Jai Itzes dipastikan menjadi tulang punggung tim. Kombinasi pemain diaspora dan talenta lokal membuat lini pertahanan Indonesia kini terlihat jauh lebih kokoh dan sulit ditembus. Dengan kekuatan yang semakin matang, target juara bukan lagi sekadar mimpi. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi runner-up, kini timnas Indonesia benar-benar berada di titik terbaik untuk mengakhiri penantian panjang tersebut. Semua mata kini tertuju pada langkah berani Hertman. Apakah strategi 45 pemain ini akan menjadi kunci kejayaan, atau justru perjudian terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia? Yang jelas, satu hal sudah pasti, Garuda tidak lagi datang sebagai pelengkap, tetapi sebagai ancaman nyata yang siap mengguncang Asia Tenggara. Di balik keputusan berani mendaftarkan 45 pemain, John Hertman ternyata sedang memainkan strategi jangka panjang yang jauh lebih dalam dari sekadar mengejar gelar Piala AFF. Ia ingin membentuk dua lapisan kekuatan sekaligus, tim inti yang siap juara, dan tim pelapis yang bisa langsung menggantikan tanpa penurunan kualitas. Langkah ini membuat timnas Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap posisi diisi oleh 2 hingga 3 pemain dengan kualitas hampir setara. Artinya, rotasi pemain bukan lagi risiko, melainkan senjata untuk menjaga intensitas permainan tetap tinggi sepanjang turnamen. Di sisi lain, keputusan ini juga menjadi pesan tegas dari PSSI kepada Asia Tenggara. Indonesia tidak lagi bermain untuk sekadar bersaing, tetapi untuk mendominasi. Dengan kombinasi pemain grade A, grade B, hingga talenta muda potensial, skuad Garuda kini memiliki variasi taktik yang jauh lebih fleksibel dibanding rivalnya. Reaksi dari negara-negara ASEAN pun mulai bermunculan. Media di Vietnam dan Thailand menyebut Indonesia sebagai tim dengan kekuatan tidak wajar untuk level Piala AFF. Bahkan ada kekhawatiran bahwa turnamen ini akan kehilangan keseimbangan jika seluruh pemain terbaik Indonesia benar-benar diturunkan. Puncaknya akan terlihat pada laga-laga awal Piala AFF nanti. Jika Indonesia mampu tampil dominan sejak pertandingan pertama, maka kepercayaan diri tim akan melonjak dan efek psikologis terhadap lawan akan sangat besar. Sebaliknya, jika start tidak berjalan mulus, tekanan bisa berbalik menjadi beban. Yang jelas, proyek besar ini tidak berhenti di Piala AFF. Turnamen tersebut hanyalah batu loncatan menuju target yang lebih tinggi, Piala Asia 2027 dan ambisi menembus level elit Asia. Hertman dan PSSI sadar, momentum ini tidak boleh disia-siakan. Kini, semua mata tertuju pada satu hal. Apakah strategi, super squad, ini benar-benar akan membawa Indonesia meraih trofi yang selama ini selalu lepas? Atau justru menjadi ujian terbesar bagi mental dan konsistensi Garuda? Satu yang pasti, era baru telah dimulai. Dan kali ini, Indonesia tidak datang untuk mencoba, tetapi untuk menang. Seiring berjalannya waktu, arah besar yang dibangun John Hertman mulai terlihat semakin jelas.
Ia tidak hanya menyusun tim untuk satu turnamen, tetapi sedang membangun fondasi jangka panjang yang bisa membawa timnas Indonesia konsisten di level tertinggi Asia. Piala AFF hanyalah pembuka, sementara target utamanya tetap mengarah ke Piala Asia 2027 dan panggung yang lebih besar. Pendekatan ini membuat pola permainan Indonesia perlahan berubah. Jika sebelumnya lebih mengandalkan semangat dan determinasi, kini skuad Garuda mulai bermain dengan struktur, disiplin, dan kecerdasan taktik yang lebih matang. Setiap pemain dituntut memahami peran, membaca situasi, dan bermain efektif dalam tekanan tinggi. Dari sisi internal, suasana tim juga berubah drastis. Persaingan antar pemain kini semakin ketat, tetapi dalam arah yang positif. Tidak ada lagi zona nyaman. Setiap pemain harus membuktikan diri di setiap sesi latihan maupun pertandingan. Inilah yang diinginkan oleh PSSI, menciptakan standar baru dalam profesionalisme timnas Indonesia. Menariknya, dampak dari proyek ini mulai terasa hingga ke level Asia. Beberapa pengamat menyebut Indonesia sebagai salah satu tim dengan perkembangan tercepat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, skuad Garuda kini mulai disejajarkan dengan kekuatan seperti timnas Qatar dan timnas Arab Saudi, dua negara yang sudah lebih dulu mencicipi panggung Piala Dunia. Namun, Hertman menegaskan bahwa semua ini belum cukup. Ia ingin timnya tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga konsisten saat berada di lapangan. Karena itu, setiap laga, termasuk uji coba melawan timnas Oman, akan dijadikan sebagai ajang evaluasi serius, bukan sekadar formalitas. Semakin dekat ke turnamen, tekanan tentu akan semakin besar. Harapan publik yang tinggi bisa menjadi kekuatan, tetapi juga bisa berubah menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Disinilah mental juara benar-benar diuji, apakah para pemain siap menghadapi ekspektasi, atau justru tertekan oleh besarnya tuntutan. Kini, timnas Indonesia berada di titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan skuad yang dalam, pelatih berpengalaman, dan dukungan federasi yang maksimal, semua syarat. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Garuda siap mengubah semua potensi ini menjadi sejarah nyata, atau kembali terhenti di ambang harapan seperti tahun-tahun sebelumnya? Kini, momentum besar benar-benar berada di tangan timnas Indonesia. Apa yang dibangun oleh John Hertman bukan lagi sekadar eksperimen, melainkan sebuah sistem yang siap diuji di panggung nyata. Setiap keputusan, mulai dari pemanggilan 45 pemain hingga pemantauan langsung ke Eropa, adalah bagian dari puzzle besar yang perlahan mulai terbentuk. Di ruang ganti, atmosfer kompetisi terasa semakin panas. Tidak ada jaminan bagi siapapun untuk menjadi starter. Bahkan pemain grade A sekalipun harus bersaing ketat untuk mendapatkan tempat. Hal ini menciptakan standar baru, bahwa yang bermain bukan sekadar nama besar, tetapi mereka yang paling siap secara performa dan mental. Sementara itu, PSSI terus mendorong percepatan program ini agar hasilnya bisa langsung terlihat dalam waktu dekat. Dukungan penuh diberikan, mulai dari fasilitas latihan, jadwal uji coba internasional, hingga percepatan administrasi pemain diaspora. Semua diarahkan untuk satu tujuan, menciptakan tim nasional yang benar-benar siap bersaing di level elit. Namun di balik semua optimisme ini, satu tantangan besar tetap mengintai, konsistensi. Banyak tim besar gagal bukan karena kurang kualitas, tetapi karena tidak mampu menjaga performa di momen-momen krusial. Hertman pun menyadari hal ini dan mulai menanamkan mentalitas no excuse kepada seluruh pemainnya. Ujian sesungguhnya akan datang ketika turnamen dimulai. Tekanan supporter, permainan keras lawan, hingga keputusan-keputusan kontroversial di lapangan akan menjadi bagian dari perjalanan. Disinilah karakter tim akan benar-benar terlihat. Apakah mereka cukup kuat untuk bertahan, atau justru goyah di saat genting? Jika berhasil melewati semua itu, maka timnas Indonesia tidak hanya berpeluang meraih gelar Piala AFF, tetapi juga mengirim pesan besar ke Asia bahwa mereka siap naik level. Piala Asia 2027 bukan lagi mimpi jauh, melainkan target nyata yang sedang dikejar dengan penuh keyakinan. Dan pada akhirnya, semua akan bermuara pada satu titik, sejarah. Apakah generasi ini mampu menjadi yang pertama mengubah stigma lama, atau kembali menjadi bagian dari cerita yang belum selesai? Satu hal yang pasti, Garuda kini terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan kali ini, mereka tidak ingin turun tanpa membawa kemenangan. Detik-detik menuju turnamen kini semakin dekat, dan semua persiapan mulai memasuki fase akhir. John Hertman dikabarkan mulai mengerucutkan skuad inti dari 45 nama yang sebelumnya didaftarkan. Proses seleksi berlangsung ketat, bukan hanya berdasarkan skill, tetapi juga mental, konsistensi, dan kemampuan bermain dalam tekanan tinggi. Di saat yang sama, PSSI terus memastikan tidak ada celah dalam persiapan. Evaluasi dilakukan di setiap lini, mulai dari pertahanan, transisi permainan, hingga efektivitas serangan. Bahkan detail kecil seperti set piece dan komunikasi antar pemain kini menjadi fokus utama.
Menariknya, sejumlah pemain muda mulai mencuri perhatian dalam sesi latihan dan uji coba. Mereka tampil tanpa beban dan justru memberikan energi baru bagi tim. Ini menjadi sinyal bahwa regenerasi berjalan dengan baik. Indonesia tidak hanya kuat sekarang, tetapi juga sedang membangun masa depan. Namun sorotan terbesar tetap tertuju pada kombinasi pemain diaspora dan lokal. Jika chemistry di antara mereka benar-benar menyatu, maka timnas Indonesia bisa menjadi tim dengan keseimbangan yang sangat berbahaya, kuat secara fisik, cepat dalam transisi, dan tajam di lini depan. Di luar lapangan, dukungan supporter juga mulai memanas. Antusiasme publik meningkat tajam, menunjukkan harapan besar terhadap generasi kali ini. Tekanan tentu ada, tetapi justru menjadi bahan bakar tambahan bagi para pemain untuk tampil habis-habisan. Kini semua kembali ke satu momen penentu, kick-off pertama. Dari situlah segalanya akan dimulai. Apakah strategi besar ini langsung membuahkan hasil, atau membutuhkan waktu untuk benar-benar matang? Yang jelas, timnas Indonesia tidak lagi datang sebagai tim yang diremehkan. Mereka datang dengan identitas baru, kepercayaan diri tinggi, dan ambisi besar untuk mengubah sejarah. Dan ketika peluit pertama dibunyikan nanti, seluruh Asia Tenggara akan menyaksikan satu hal yang sama. Garuda yang siap bertarung, bukan sekadar bertahan. Ketika peluit pertama akhirnya dibunyikan, semua teori, strategi, dan rencana besar akan diuji dalam 90 menit yang menentukan. John Herdman kini tak lagi berbicara soal potensi, melainkan hasil nyata di atas lapangan. Setiap sentuhan bola, setiap keputusan taktik, akan menjadi penilaian apakah proyek besar ini benar-benar siap menghasilkan trofi. Di awal laga, Indonesia diprediksi langsung tampil menekan. Skema cepat dari sisi sayap, ditambah agresivitas lini tengah, menjadi senjata utama untuk mematahkan ritme permainan lawan. Herdman ingin memastikan satu hal sejak menit pertama, Indonesia datang bukan untuk menunggu, tetapi untuk menguasai pertandingan. Namun lawan tentu tidak akan tinggal diam. Negara-negara seperti timnas Vietnam dan timnas Thailand sudah mempelajari kekuatan baru Indonesia. Mereka akan mencoba memancing kesalahan, memanfaatkan celah sekecil apapun, dan menekan mental pemain Garuda di momen-momen krusial. Disinilah ujian sebenarnya dimulai. Bukan hanya soal kualitas teknik, tetapi juga soal ketahanan mental. Bagaimana pemain merespons tekanan, bagaimana mereka bangkit saat tertinggal, dan bagaimana mereka menjaga fokus saat unggul, semua akan menentukan arah perjalanan tim di turnamen ini. Satu hal yang menjadi pembeda adalah kedalaman skuad. Dengan 45 pemain yang dipersiapkan, Indonesia memiliki opsi rotasi yang jauh lebih luas dibanding rivalnya. Ketika tim lain mulai kelelahan, Garuda justru bisa memasukkan tenaga baru dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Ini bisa menjadi faktor penentu di fase-fase akhir turnamen. Di pinggir lapangan, Herdman akan menjadi sosok kunci. Keputusan pergantian pemain, perubahan formasi, hingga membaca momentum pertandingan akan sangat menentukan. Pengalaman internasionalnya menjadi harapan besar untuk membawa Indonesia melewati situasi sulit. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka satu persatu rintangan akan dilewati. Dari fase grup, semifinal, hingga laga puncak, jalan menuju trofi kini terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Dan jika akhirnya momen itu tiba, saat peluit panjang berbunyi di partai final, maka bukan hanya kemenangan yang diraih, tetapi juga sejarah baru yang tercipta. Karena kali ini, timnas Indonesia tidak hanya bermimpi, mereka datang untuk mewujudkannya.